Halo guys and girl, balik lagi di OPM tier list. Bannernya Sonic UR tapi yang UR kedua ya. Ingat, ini di bannernya Sonic UR versi kedua. Langsung saja. Unit tier list gak terlalu begitu banyak ya perubahannya. Oke. Tada, Zombie Man kesini. Deep Seeking juga turun sedikit karena si Sonic ada encourage ternyata. Gue masih menilai si Deka masih bagus ya. Walau beneran di line up utama nggak bisa, tapi bahkan polos pun tetap mengerikan asal nggak ketemu Garo. Ini Garonya dan ini Sonicnya ya. Mereka berdua yang tertinggi saat ini. Sekarang keepsake-nya. Nah, ini keepsake ada perubahan nih. Bagi yang tidak lagi ada di tier list video ini di section keepsake, berarti keepsake-nya bahkan lebih rendah dari C tier ya. Siapa yang nggak ada di sini, ayo ingat nggak? Salah satunya Phoenix Man SSR Plus, keepsake-nya keluar dari tier di bawah C. D ke bawah kasarnya tiernya. Justru bagus, kalau tidak diperlukan keepsake-nya malah murah ya. Reminder itu malah bagus, karakternya nggak perlu banget keepsake-nya. Oke, sudah mulai banyak di up tier yang UR. Dadah. Gua menilainya Pigat lebih perlu dikeepsakekan daripada si Garo kalau punya keduanya. Ingat, ini tier list keepsake. Aplikasikan ke char yang kalian punya. Misalnya kalian nggak punya Pigat, ya berarti untuk Garo begitu. Kalau kalian punya Pigat dan Garo, nah di tier list ini tinggian Pigat nih bagian keepsake. Begitu kira-kira cara bacanya ya. Ini bukan berarti si Pigat lebih baik dari Garo, lebih ke keepsake-nya. Sekarang yang Awaken 2. Mulai gua kecilin karakternya karena udah mulai rame ya. Dan sama Awaken 2 di A+ sudah mulai muncul yang UR. Saking banyaknya karakternya. Si Carnage Kabuto Awaken 2-nya masih tinggi tiernya. Pigat juga oke. Si Garo dan ini Sonic. Sonic selain tinggi, Awaken 2-nya juga harus. Sama dengan keepsake-nya, selain tinggi, Awaken 2-nya harus. Ibaratnya kalau kalian tentukan pool si Sonic, pendapat pribadi gue mengatakan si Sonic harus Awaken 2 dan berkeepsake ya. Dan si Garo, karena kalian di C sudah lihat di CN, Carnage Kabuto ada potensi mengalahkan Garo kalau di build crit. Maka dari itu Awaken 2-nya Garo berubah posisi ke sini ya. Walau bukan yang tertinggi dan tetap tidak harus, cuman jadi naik rekomendasinya. Misalnya kalian punya Pigat dan si Garo, gue malah menyarankan yang di Awaken 2 kan si Garo. Itu menurut gue. Kalau kalian punya Garo dan si Sonic, gue saranin si Sonic. Kalau kalian punya Garo dan si CK, gue vote tipis ke si CK karena itu tipis lah ya. Cuman kalau CK dan si Sonic sama-sama tinggi padahal, tapi karena Sonic ada label harus, gue vote berat ke Sonic yang Awaken 2. Itu bedanya ya. Walaupun tinggi pun belum tentu itu harus. Oke, kita ke line up recommendation. Karena si Sonic itu bukan atau nggak bisa nge-carry, jadi kita harus fokus dulu nih Sonic yang bisa jalan tuh gimana. Tentunya core. Kedua ada ini ya, atau yang gendong ya, mungkin Carnage Kabuto, tapi persentase kemenangan lebih besar si Garo karena memang notabene lebih tinggi si Garo ya. Walau mau di build crit sekalipun si Carnage Kabuto, baru si Sonicnya bisa jalan ya. Kalau kalian skip si Garo demi Sonic, berat ya, berat, kecuali kalian mau gambling karakter kedepannya.
harus diambil si Garo dulu atau setidaknya Carnage Kabuto. Cuman Carnage Kabuto kalah sama si Garo. Contohnya kayak 10 kali match banyakan kalahnya si Kabuto. Begitu ya, bukan berarti Kabuto crit build sudah pasti bisa menang lawan si Garo. Itu lebih work around. Ibaratnya merubah zero chance menjadi sekian persen lah gitu. Keluar dari keputusasaan itu aja, bukan berarti si Carnage Kabuto crit build Garo jadi gak guna, enggak ya. Ini reminder lagi. Jadi tetap menurut gua Garo, tapi setidaknya Carnage Kabuto bisa. Begitu arahnya maksud gua. Harus ada Garo ataupun Carnage baru putuskan si Sonicnya. Nah, sisanya baru yang kayak gini ya. Untuk di core CE tentunya sama ya, kayak gini juga. Dan ini yang full limited. Full limited, full A2 keepsake. Ini agak liar lah ini ya. Line up perkiraan gua baiknya di sini si Zombie Man juga. Sama-sama duelis, jadi bagian taktik card tidak bentrok. Tinggal perkara equipnya saja. Soalnya menang speed itu penting ya. Apalagi si CK-nya di belakang nggak dapat speed nih. Gitu. Walau nggak harus menang nih yang barisan belakang, cuma setidaknya naik. Karena memang char ke-6 nggak terlalu banyak yang berguna di sini. DK juga Amsyong juga lawan si Garo ya kan. Terus 3 orang ini nih yang paling tinggi nih kayaknya nih, yang paling setidaknya berguna lah, walau nggak harus ya. Si MB juga bisa tuh gantiin belakang buat kritikalnya. Atau nyamuk setidaknya buat yang normal damage, itu pun nggak terlalu signifikan ya. Paling buat si Pigatnya. Pigat kan masih ada DOT tuh. True damage-nya kan berdasarkan lock damage atau DOT-nya kan. Lumayan tuh jadi berkurang. Atau si King untuk HP shield. Nggak terlalu harus, cuman ini opsinya. Oke, itu dia video kali ini untuk tier list di bannernya Sonic URV2. Kalau ada yang bertanyakan lebih lanjut silakan. Kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas untuk itu. Adios. BTW kenapa lu nggak ambil Bang Sonic Bang? Karena si Garo dan si CK gua polos. Cuman bukan itu alasan utamanya. Lebih ke karena servernya juga old server ya. Servernya old server, gue bisa full set si Sonic. Tapi karena old server nih kata kutip ya, minimal sepatu merah itu ada efek speed 10. Minimal, kalau bisa speed 20 lebih bagus. Atau di buff gear yang faction itu ada yang merahnya itu, yang bawah itu speed juga, yang plus speed itu salah satu aja. Sayangnya gue keduanya nggak punya plus. Nah yang patokan yang kedua yang penting juga, Garo SSR plus gagal 2 kali. Yang pertama dapat pakai tiket kuning, red off dapat yang kakek legend. Kedua kalinya red off lagi dapat Goketsu SSR plus krikil. Jadi gue give up. Buat apa dinaikin all attack damage dengan damage reduction kalau extra stat saja nggak ada si Garo gua. Begitu ya guys, bukan berarti Sonic jelek.